Itu saja. Selebihnya kamu sholat 5 waktu yang genah. 5 waktu yang genah. Titenono, jalukmu apa keturutan. Mau denger enggak nih yang terakhir? Ya. Hidup itu sesuai caramu atau sesuai caranya Allah? Sesuai caranya Allah. Caranya Allah bisa kamu hitung enggak? Caranya Allah memberi kamu itu sama enggak dengan caramu mencari? Ngatan loh, Mas Bakar nih cari calon istri, umurmu piro Kar? Bukaan saya Mas Kare dulu. Umurnya 33, cari calon istri, itu udah patah hati dan dipatahkan hati berkali-kali. Menurut konon pengakuannya Mas Bakar begitu ya, patah hati dan dipatahkan hati berkali-kali. Padahal kan ya wajah kurang apa, wajah yang ganteng. Loh lanang kan mesti ganteng, betul kan ya? Ya pekerjaan ya ada, pekerjaan juga ada. Semangat kerja ya oke. Semangat kerja oke. Tapi yang namanya jodoh itu bukan karena kamu cari, jodoh itu karena Allah yang ngasih. Betul atau betul? Tapi tugasmu nyari kan begitu ya. Tugasmu nyari, tapi Allah yang kasih, benar? Jadi tugas kita ngapain? Cari, Allah yang ngasih. Gimana caranya nyari? Nah kalau kamu nyari pakai caramu, ya hidupmu susah. Tapi kalau kamu cari pakai caranya Allah, hidupmu gak akan susah. Ski larang iki, wani piro. Mahal ini. Ya, memang rodok jelimet, tapi kalau mudeng nanti insya Allah kita dipahamkan sama Allah Ta'ala, enak. Cari, Allah yang ngasih. Kamu cari, Allah yang kasih. Tapi kalau kamu cari gak pakai caranya Allah, maka kamu nanti akan susahnya luar biasa. Karena kamu mempersempit rezekimu sendiri. Contoh, pengen punya rumah. Pakai cara kita, carinya pakai cara kita umumnya. Pengen punya rumah. Tolok ukurnya apa? Ngontrak atau beli, betul kan ya? Kontrak atau beli, benar seperti itu? Baiklah, kontrak atau beli. Pertanyaan kedua, ngukurnya ngontrak atau beli ini pakai apa? Tabungan, kemampuan, betul? Cek kemampuan, waduh gak bisa saya beli. Ngontrak, betul ya? Saya akan ngontrak, beli coret. Temen yang ngomong, lembok tuku omah. Kang ngontrak cek mikir kok tuku. Ngontrak saja saya masih mikir ini, apalagi mau beli. Coret, beli, kontrak. Kontrak, iklan, dikontrakkan rumah setahun 40 juta, dikontrakkan rumah setahun 200 juta, dikontrakkan rumah setahun 500 juta, misal gitu ya. Dikontrakkan rumah setahun 5 juta, dikontrakkan rumah setahun 3 juta. Sementara uang yang dia miliki itu hanya 2 juta. Maka iklan yang 40 juta coret enggak? Coret. Yang 500 juta? Coret. Yang 7 juta? Coret. Mungkin yang agak dilihat yang iklan 3 juta, betul? Setahun 3 juta. Oke, lingkari ini masuk. Kalau di aplikasi yang khusus untuk cari rumah sewa atau beli rumah, itu bisa difilter. Cari rumah yang bagaimana? Yang harganya setahun sesuai budget. Benar? Itu yang namanya cara salah. Wis mesti ahli ngitung ngeyel. Beb, saya di sekolah diajarinya begini. Iya, sekolahmu enggak salah, kamunya yang salah. Paham ya? Sekolahmu enggak salah, kamunya yang salah. Nah itu kan sekolah cuma ngajari gimana caranya menghemat uang, kan betul ya? Tapi bukan begitu caranya mendapatkan hasil
dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Caranya gimana? Nomor satu, yang ngasih siapa? Allah. Kalau yang ngasih Allah, berarti kita suruh ngapain? Yang jalu, oh dikasih kok nyari, kan ya bodoh ya. Koplak. Kamu akan saya beri. Terus kita sibuk ke toko cari. Toko cari, ke sana cari. Oh tak kandani kue tak kei. Saya akan beri kamu. Jadi tinggal ngapain? Mana? Aku mau. Ya Allah, betul kan ya? Nah tinggal kita ngomong. Ya Allah, saya maunya yang rumahnya kamarnya 200. Malaikat yang batin. Masya Allah, semangat tinggi. Sabarnya kuat gak ya? Loh, semakin besar permintaan kan semakin besar ujian. Kan betul begitu ya? Iya. Orang itu kalau permintaannya besar kan ya pengeluarannya harus besar. Meminta sama Allah yang gede ya. Pengeluarannya ke Allah juga harus besar. Ibadahnya juga harus gede. Nah, karena yang ngasih Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Huwal Karim, Maha Pemurah. Misal contoh Ustaz Iis, wajah ganteng, ilmu Masya Allah, ya kan ya? Ibadah ya Alhamdulillah, walaupun ngantuk-ngantuk ya tetap ibadah. Ya, walaupun kadang ketiduran ya tetap ibadah. Komat ya Ustaz Iis, adzan ya Ustaz Iis, yang mimpin zikir wirid ya Ustaz Iis, gitu kan ya? One man show ini. Dan kadang-kadang tuh kalau subuh saya lihat, subhanallah, bihamdi, subhanallah, astagfirullah, ya temennya masih pada baru mau ke kamar mandi, ya kan ya, pada nyantai. Nanti begitu mau komat baru pada muncul gitu. Artinya kalau Ustaz Iis perfecto ya, sempurna secara ibadah dan lain sebagainya. Oke, mestinya kan kalau cari calon istri gampang toh. Lah kita iklankan kamu nih. Ya, mestinya kan gampang ya. Tapi aja sombong. Jangan salah. Wajahmu, ibadahmu, pintermu, duitmu gak bisa datangkan jodoh. Gak bisa. Hanya Allah yang bisa kasih kamu jodoh. Hanya Allah yang bisa. Nah kalau udah apa begitu, alhamdulillah kalau udah wajah dapat, ya kemudian ibadah oke, ilmu ada, jaluke kan saya mantep toh, Gusti ya Allah. Hanya engkau yang bisa ya Allah. Ud'uni astajib lakum, minta aku beri. Mulai dia minta sama Allah Ta'ala. Jadi kemana-mana di dunia minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta. Enggak pernah cari. Makanya sampai hari ini Pak Novel tidak tahu caranya cari duit. Saya tuh pengen belajar cara cari duit, gak ketemu-ketemu. Jadi baca buku ekonomi ya, buku macam-macam, cara cari duit, saya nggak pernah nemukan cara cari duit. Kenapa saya nggak nemukan cara cari duit? Karena saya nggak mau sibuk cari duit, tapi saya mau sibuk ngambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk jaluk, minta. Ya Allah saya minta, ya Allah saya minta, ya Allah minta. Kan begitu, minta dulu sama Allah. Jadi sudah dilakukan belum diminta? Nah sekarang saya mau nanya, minta itu sesuai kekayaannya yang memberi atau sesuai kemampuanmu? Saya. Mumet toh. Ya. Kopinya diminum dulu. Saya kasih contoh. Edwin Ruscahyadi, Muhammad Anis yang julukannya Ustaz Iis. Saya juluki Ustaz Iis karena namanya sama dengan anak saya. Biar saya nggak salah manggil dan beliau juga teman-temannya gampang. Coba dipanggil juga Anis gitu ya. Satu rodo teriak Anis, nanti anak saya datang Ustaz Iis datang gitu. Ya, jadi dijuluki Ustaz Iis, jadi manis terus tuh, Iis gitu ya. Seger gitu ya, Ustaz Iis. Ada Ustaz Iis, ada Abu Bakar, ada Anam, ada Aldi. Tuh waga 4, 5 nih, berlima. Udah ini kan wajah-wajah tampang-tampang kelihatan duit gak punya tuh. Iya. Kelihatan tampang-tampang duit gak punya, artinya punyanya ya segitu kira-kira, betul kan? Saya mau minta sama Edwin, kan saya ngukur yang dia punya toh, betul ya? Win, saya
Enggak minta lah Win, saya pinjam duitnya. Berapa Bib? 200 juta. Ini yang gila saya atau Edwin? Terus ngomong aku Edan, gak apa-apa gitu ya. Loh Bib, Habib tahu sendiri, hasil jualan online saya itu 1 bulan paling Bib, sementara alhamdulillah ya sak yuto kurang lebih Habib. Lah kalau 200 juta itu kalau saya punya Habib gak usah minta, tak kasih 1 M Bib, itu kata Edwin. Betul ya? Betul Win? Betul. Oh ini bener, ini kalau ngomong bener, ini punya duit berapapun, gak usah saya minta, dia akan kasih saya. Nah, saya ngukur yang dipunyai Edwin, baru saya minta atau pinjam sesuai yang dia punya, betul? Jadi saya kalau mau mengajukan, ada orang mengajukan proposal ke perusahaan. Perusahaannya itu keuntungannya 1 tahun cuma 10 juta, misal. Anda ngajukan proposal untuk bangun masjid, ngajukannya 200 juta, diterima atau ditolak? Ditolak, bahkan temennya yang ngomong, salah perusahaan. Kamu ngajukannya proposal salah perusahaan. Istri, nah ini istri, dengarkan nih istri. Tahu suaminya itu gajinya 1 bulan 2 juta. Tahu digunakan ini habis, lah kok minta benges harga 1 juta gitu. Yang kalau kamu cinta aku, belikan benges 1 juta. Ini kira-kira yang waras suaminya atau istrinya? Paham maksud saya ya? Nah, jadi kalau kita minta, kita sesuaikan kemampuan orang yang memberi, betul? Sekarang saya mau nanya, yang memberi siapa? Yang memberi siapa? Nah Allah itu sekarang kekayaannya seberapa? Unlimited. Kemampuannya memberi rezeki kamu, ada batasannya enggak? Enggak ada batasannya. Nah sekarang kalau kamu mau minta sama Allah, ukurannya, kemampuannya Allah apa butuhmu? Betul kan ya? Allah maha mampu kok. Jadi saya kalau minta sama Allah tidak nanggung-nanggung. Dicontohkan dalam Al-Quran. Makanya Quran ki waconen ngono lho ya. Sing diwaca mung WhatsApp tok ngono ya. Masya Allah, infotainment, gosip, dibaca. Quran itu Al-Quran baca. Pakai hati dan akalnya. Dipakai benar, dibaca. Nabi Sulaiman itu saya mau nanya. Nabi Sulaiman itu raja atau bukan raja? Raja. Sugih apa gak sugih? Sugih. Sugih itu artinya apa? Kaya. Kaya itu artinya apa? Kaya itu berarti enggak miskin, betul ya? Enggak miskin, sugih gitu ya, sugih. Coba cek, Nabi Sulaiman itu mintanya sama Allah Ta'ala apa? Kerajaan yang orang lain enggak boleh punya. Masya Allah, minta kerajaan yang orang lain enggak boleh punya. Ini mintanya kecil atau gede? Gede. Kenapa mintanya besar? Karena mintanya kepada yang maha besar. Mintanya pada yang maha bisa, mintanya pada yang maha mampu, mintanya pada maha memberi. Makanya Allah itu sebel sama kita, kalau suruh minta saja akan mikir. Allahumma, ya sakit mboten Gusti. Ya Allah ya kira-kira apa ya, bisa enggak ya kontrak rumah yang itu loh, yang setahun 40 juta itu bisa enggak ya Allah ya. Masalah dosa cuma 3 juta ya Allah. Lho, iki aku pokoknya. Kamu tuh minta tuh yang ngasih nanti saya atau kamu. Kalau yang ngasih itu orang lain, mikiro yang ngasih Edwin ya jangan kontrak yang 40 juta. Tapi kalau yang ngasih Allah, minta ya Allah, saya pengen beli rumah yang harganya 2M. Bojo ini yang sebelah ngakak. Mas. Tak periksana ya mas ya. Mas tak periksano awakmu, tak periksano. Jawab, saya lagi praktek ilmunya Habib Novel. Alah podo wae kowe mbek Habib itu ya. Masya Allah. Ikuti pengajian ini sampai selesai lah ya, ojo mandek di sini. Mandek di sini ya gagal paham nanti, gagal paham. Makanya yang motong-motong kalau bab ini jangan sembarangan motong, nanti bingung jenengan motongnya gimana. Ya. Di share utuh saja biar orang enggak pusing, enggak salah paham. Ya, subhanallah. Suruh minta bifadlillah. Bukan dari kemampuanmu, tapi dari maha mampunya Allah Ta'ala memberi. Dan jangan batasi Allah hanya memberi sama kamu. Biar Allah juga ngasih
anak-anak kamu, keturunan kamu, tetangga kamu, sing gede sisan. Ya Rob beri saya bulan. Jalukno kabeh. Ini kalau udah hobinya minta, itu menyenangkan nanti. Karena Allah nyoh, akan muncul seperti itu. Loh Bib, ya saya udah minta. Lah caranya saya dapat seperti apa? Lah caranya dapat. Kamu minta ngetuk, jalan terus. Jalan terus. Yang biasa ke pasar, ya ke pasar. Yang biasa ke toko, ya ke toko. Yang biasa reparasi jam. Yang biasanya itu ngajar, ya ngajar. Jangan kemudian mengatakan, wah ini kalau saya ngajar terus begini, ya kapan sugih, Beb. Kamu ini ibadah kok. Ngajar, jadi guru. Yang jadinya itu supir, ya nyopir. Tapi mintanya jangan nanggung-nanggung. Nanti lihat, Allah akan kasih dan akan buat kamu ngakak dewi. Masya Allah, orang mungkin. Kok iso ya? Orang masuk akal. Tidak mungkin. Kok bisa? Gak masuk akal. Tidak mungkin. Kok bisa? Tidak masuk akal. Nanti akan seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa, sering dikejutkan, gak akan terkejut lagi. Malaikat ngomong surprise, gak kaget, malaikat biasa. Biasa. Udah terlampau sering. Makanya kata Imam Ali karamallahu wajhah, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lau kusyifal ghita mazdadtu yaqina. Seandainya tirai gaib ini dibuka, yakin saya enggak akan nambah. Wis mentok. Yakinnya sudah mentok. Udah paham sekarang caranya? Gimana? Minta. Sekarang saya mau nanya. Wis, jenengan kalau minta itu los, apa mesti mikir? Juga ya. Oh, bukti no itu loh. Jenengan kalau mau beli mobil saja itu scroll ya. Begitu lihat mobil harga 7M mundur. Coret. Betul? Lah iya. Edan sih. Maksudnya itu ngelatih mintanya biar los. Kemudian usaha. Ya punyanya uang 3 juta, pengennya ngontrak 40 juta. Enggak apa-apa ngontrak yang 3 juta dulu, tapi mintanya 40 juta. Ya lakonono gitu. Tiba-tiba tengah-tengah ngontrak 3 juta, rumah itu diberkati sama Allah Ta'ala. Usahanya tiba-tiba maju. Enggak sampai setahun, bukan ngontrak yang 40 juta. Beli yang 500 juta. Beli yang 500 juta. Itu diantara caranya. Habib kok tahu? Pengalaman Kang. Coba kon cerita aku. Lah ini bangun Raudhah ini. Bayar tanahnya Raudhah, bangun Raudhah ini kan ngajarin saya banyak hal. Sabtu bayar gaji tukang, ya ini waktu pas bangun-bangunnya itu ya. Gaji tukang Sabtu 30 juta, 40 juta. Tanya Mas Agung tuh. Tuh Mas Agung tuh bagian ngawasi tukang tapi diawasi sama tukang. Tuh Mas Agung. Ya, tanya Mas Agung tuh. Mas Agung Blitar Jogja itu. 30 juta, 40 juta setiap hari Sabtu. 30 juta, 40 juta. Malam Sabtu saya ngajar jenengan semua. Betul kan ya? Alhamdulillah ngajar. Wajah Masya Allah Habib Novel murah senyum ya. Senyum gitu. Jenengan kalau tahu tagihan saya hari Sabtu, kemudian jenengan jadi saya, mesti ngomong sama Ustadz Is, tolong saya diwakili. Ngeluh sirahku. Ngeluh. Bukan lagi pecah. Mungkin kita akan mengutip kalimatnya almarhum Didi Kempot ya. Apa? Ambiar sirahku. Jadi sirahnya sudah ambiar sekalian itu. Gak kuat, ngeluh dari mana itu. Dari mana mau bayar 30 juta, 40 juta. Yang mau dijual enggak ada. Ya, yang mau dipinjemin, Masya Allah. Mau pinjem siapa? Mas Agus Mazid, sepodong ngeluh nih. Sama-sama juga pas-pasan. Mau pinjem siapa? Muhammad Riza Bandung, podo enggak duit-duite. Ya sama enggak punya uangnya. Teman-teman saya itu alhamdulillah, aktsaruhum al-kepepet itu wal susahu. Sahabat-sahabat saya itu orang kepepet, orang susah. Itu teman-teman saya. Rata-rata seperti itu.
Tapi kita punya hati yang gak pernah susah, alhamdulillah. Semangatnya begitu. Jadi kalau saya Jumat habis pengajian duduk sama Mas Agus tuh ya ngomong, Mas Agus nih besok 40 juta ini belum ada duitnya. Dia nyantai, insya Allah ada Habib. Saya ngomong ya amin, sepodo edan nih. Beliau ngomong insya Allah ada, saya juga ngomong amin. Mas Wahid bagian yang ditagih sama mandornya tukang ya. Mas Wahid gajian sekian. Pagi kan ya laporan, Beb butuh dana. Berapa? 40 juta. Ya nanti jam 2, jam 3. Ini Wahid gak paham ini. Saldo minus ini gak paham dia. Nanti jam 2, jam 3. Tugas saya ngapain? Tugas saya ngajar gitu loh, paham ya? Tugas saya ngajar. Usaha yang saya lakukan jual buku ya jual buku. Enggak kemudian saya pengumuman malam Sabtu. Kawan-kawan pengumuman karena besok ini saya harus bayar gaji sekian. Saya enggak ada duit jadi mohon maaf pengajian libur. Kenapa? Saya mau alih profesi. Ngapain? Saya akan keliling jualan. Ya enggak begitu. Istiqomah pada tugas saya, ngajar. Dan enggak boleh mikir. Enak toh? Enak mana? Suruh mikir atau enggak boleh mikir? Ayo, enak sing ndi? Kamu disuruh mikir sama dilarang mikir, enak mana? Enak dilarang mikir, tapi yang kamu lakukan mikir atau enggak mikir? Mikir, berarti pinter atau rodok pinter? Oh dilarang mikir kok nekat mikir. Subhanallah. Jalan seperti biasa, buku dijual, iklan, siapa ingin beli buku, kan begitu ya. Nah, tugas saya jualan. Nah itu alhamdulillah, sekian tahun Ar-Raudhah ini bangun, gak ada judulnya hari Sabtu gak bisa bayar gaji tukang, gak ada. Alhamdulillah. Jenengan mau nanya, dari mana Beb? Oh ya duduk 4 mata, gak live streaming seperti ini. Ya semua dari Allah. Caranya gimana? Jalankan tugasmu yang ngajar. Makanya kalau bojo ya, istri ini ya istri. Jalankan tugasmu, suamimu kerja, kamu jalankan tugasmu. Wae masak. Ojo kaken telepon, Mas, beras entek, Mas. Beras entek. Mas, lengone entek, Mas. Mas, wis to masak. Oh, onone beras sak piro masakan, lengo sak piro masakan. Doa minta sama Allah Ta'ala. Nanti Allah akan memberi rezeki dari arah yang gak pernah diduga. Nanti suaminya pulang kaget, loh Dek kok berasnya banyak dari mana ini? Dek ini kok ada minyak dari mana? Jawaban yang mantep, Gusti Allah Kang. Ya suaminya kemudian kok ya rada imane setengah-setengah. Gusti Allah ya Gusti Allah, teko sapa ngaku? Masya Allah. Tambah geger. Nah, ini kadang yang laki ya aneh gitu kan ya. Udah dikasih rezeki sama Allah gampang ya tambah suudzon sama istrinya. Kan ya na'udzubillah min dzalik. Wis ana beras, ana lengo, alhamdulillah tinggal ngucap alhamdulillah Dek. Mas enggak pengen tahu dari siapa, seorang yang gagas yang penting ono. Halal tuh halal, enak tuh ya. Hidup ini kita buat ruwet sendiri. Ya dibuat ruwet sendiri. Ya saya enggak mungkin menceritakan semuanya tuh ya. Enggak mungkin menceritakan semuanya. Contoh nih, ke tempat beliau saya ngajar di tempat beliau. Itu Ramadan ya, Ramadan. Masjidnya beli rumah punya utang 250 juta waktu itu ya. Masjidnya beliau di kampung itu lagi bangun bagus bangunannya, beli rumah untuk perluasan kurang 250 juta kalau saya nggak salah ingat. Sementara saldo saya 50 juta itu saldo. Mau kita pakai untuk bayar gaji tukang yang kerja. Tapi saya kan punya ilmu rodok coba tiru, serak kuat sirahmu. Gak kuat. Saya percaya sama Allah Ta'ala, yakin sama Allah. Tapi jangan ditiru ya, kalau kamu gak yakin bawa tiru terus protes. Bib, tak tiru kok gak hasil Bib. Niru tuh jangan cuma prakteknya, hatinya juga ditiru. Yakinnya ditiru. Orang yakin tuh gak pakai ragu. Kalau pakai ragu namanya bukan ya yakin, tuh namanya was-was. Hasil gak ya, hasil gak. Itu namanya was-was, bukan yakin. Nah kebetulan hati saya waktu ceramah itu saya pengen masjid ini jadi
rumahnya bisa kebayar, ya ganjarannya tak pek dewi. Saya kalau ganjaran kan rakus. Oh sholatku urung apik kok masjidnya engko dinggo sholat uang apik-apik kan ganjarannya tak pek. Kan begitu. Alhamdulillah saya punya uang 50 juta. Dah saya bilang saya akan bantu 50 juta. Lah itu teman saya Mas Edwin diantaranya rodok kaget. Tapi ya dibatin. Piye itu butuh duit kok tambah duitnya dikeke wong gitu. Butuh uang kok uangnya dikasihkan orang. Lah saya kan punya kalkulator langit, ojo mbok tiru. Ini tidak ada di Play Store, enggak ada. Di App Store enggak ada ini, enggak ada. Kalkulator langit. Kalkulator langit itu kalau kamu sedekah minimal dibalas 10 kali lipat. Itu minimal. Maksimal unlimited. Rodo akeh 700 kali. Rodo akeh 700 kali. Kalau maksimalnya unlimited. Ya kalau 50 juta kali 10 kan ya setengah M. Kan begitu ya. Kalau kali 100 berarti 5 M. Lah utang saya waktu itu sekitar 7,5 M. Utang tanahnya majelis. Subhanallah modal 50 juta. Ya tanah majelis 7,5 M selesai. Berani niru. Mikir mesti ya. Mesti mikir. Nah gak usah yang itu. Yang gampang saja. Mesem. Senyum itu sedekah enggak? Sedekah ya, sedekah. Tak ajari. Senyumlah sama pasangan hidupmu. Mesti abot. Ayo, Jal. Ada mbak-mbak lewat suami. Senyum gampang atau susah? Ngaku gitu loh ya. Ada orang ganteng lewat, istri suruh senyum. Gampang atau susah? Refleks. Refleks mas, refleks. Aku gak ada niatan senyum mas. Refleks, orangnya ganteng kok mas. Ya. Refleks. Orangnya cantik, refleks. Diajak senyum ya aku senyum. Bisa muncul senyum yang ikhlas. Sama pasangan hidup mesem loh. Melek motor. Mesem. Bisa. Nah, tangi. Senyum aja berat. Mulai senyum sama sekitar yang di rumah, sama teman kita, ketemu orang. Saya kalau ceramah itu kan minimal. Saya maksakan diri saya belajar senyum sambil ceramah. Itu udah puluhan tahun. Ini latihan terus, latihan. Minimal aku gak iso ngasih ilmu. Saya gak bisa ngasih ilmu, minimal saya mau ngasih senyum dari hati. Ya Rob, saya pengen ngasih senyum semua orang. Tak mesemi kabeh, sembuh. Perkara nanti hasilnya saya gak mesem, wallahu alam. Tapi hati saya buat mesem, senyum. Mulai kasih senyum. Hormati orang tuamu. Sayangi kakak adikmu. Baik sama sekitarmu. Itu saja. Selebihnya kamu sholat 5 waktu yang genah. 5 waktu yang genah. Titenono. Jalukmu apa? Keturutan.